Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Edwin Syarif, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini saya akan memaparkan pemaparan yang berjudul Stand Out mempersiapkan jaringan fashion berkembang cepat untuk tantangan dunia global. Pemaparan ini ditujukan untuk tugas manajemen operasi dan produksi, di mana dosen pengampu sendiri adalah Ibu Popi Novita Pasaribu STP MBS. Profil perusahaan dari Stand Out sendiri adalah Stand Out adalah grup model global yang berkantor pusat di Asia Tenggara dan telah menaklukkan pasar Eropa dan Amerika. Stand Out ini mempunyai 20 gudang yang ada di seluruh negara dan 2000 toko di China, Jepang, Jerman, dan Amerika. Supply chain sendiri adalah dari Stand Out adalah the supplier inbound ya, untuk inbound logistik dari pemasok atau supplier kepada DC distribusi pusat atau warehouse. Sedangkan outboundnya dari pusat atau DC, dari warehouse atau DC, kemudian disalurkan kembali ke customer atau ke toko, seperti itu. Di sini ada pengertian fast fashion dan permasalahan dari Stand Out. Pengertian fast fashion adalah fashion adalah industri tekstil yang memiliki berbagai model yang silih berganti setiap 2 pekan atau 1 pekan. Fashionnya akan berganti. Sedangkan permasalahan Stand Out adalah persaingan antar toko yang lebih menawarkan lebih koleksi yang secara signifikan, siklus produksi yang sangat cepat, dan struktur logistik pun fast fashion dengan siklus 2 minggu mengikut tren produksi dan pengiriman pakaian jadi ke toko tempat direalisasikan. Seperti apa standar yang harus direalisasikan untuk memenuhi fast fashion ini, seperti itu. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama adalah tentang bisnis fast fashion yang sukses seperti Zara. Zara ini ada 3 ininya, memiliki prinsip mungkin ya, seperti tutup lingkaran komunikasi. Jadi hanya sekitaran Zara fashion itu berkembang, jadi tidak ada namanya keluar. Stick to arm across the interchain atau tetap berpegang pada ritme di seluruh rantai. Jadi mereka tuh ada 3 bagian yang dimana di tengah-tengah itu desainer. Jadi mereka komunikasi pada satu titik. Jadinya terpusat seperti itu, dan memanfaatkan aset modal ada untuk meningkatkan fleksibilitas rantai pasokan. Jadi mereka tuh support sekali untuk rantai supply chain-nya atau rantai pasokannya ya, untuk barang yang akan dihasilkan, seperti itu. Peluang pasar apa yang ada di fast fashion? Peluang pasar yang di fast fashion menurut Kompas banyak sekali, seperti tren, inovasi, dan promosi. Di situ ada yang promosi yang setiap waktu akan seri berganti tiap 2 pekan atau 1 pekan, dan tren pun sama, akan mengikuti daripada siklus promosi atau inovasi tersebut, seperti itu. Yang ketiga, perubahan apa yang diperlukan jaringan Stand Out untuk mempersiapkan masuk ke bisnis fast fashion untuk setiap memasuki strategi pasar. Kalau menurut saya, yang pertama adalah struktur logistik yang harus diperbaiki untuk menempatkan gudang agar terdistribusi dengan baik dan cepat. Kita dapat merujuk mungkin ke Zahra seperti itu ya. Yang kedua, koordinasi di internal. Di internal pun harus kompak atau solid, atau supply chain-nya berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu atau kualitas desain, karena akan berganti setiap 2 minggu atau 1 pekan, makanya si standar ini harus memenuhi standar atau tren yang dari fast fashion tersebut. Yang ketiga adalah SDM, pastinya sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Yang keempat,
tantangan apa yang akan dihadapi? Tantangan yang ada adalah pastinya tren sendiri seperti itu yang ada karena mampu nggak si standar ini menciptakan tren setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu dalam pekan gitu. Rekomendasi yang kelima, pertanyaan kelima adalah sebagai hasil dari penelitian Anda, apa yang Anda rekomendasikan untuk standar sebaiknya mereka memasuki bisnis mode cepat? Jika begitu, bagaimana harus berjalan? Kalau analisa saya harus lebih terkoordinir, yang seperti yang tadi terkoordinir, terus harus uji coba dulu mungkin ya sekitar 3 bulan trial, jadinya apa yang harus diperbaiki dan koreksi dianalisa lagi. Berikutnya terus SDM-nya harus qualified dalam menunjang untuk memasuki bisnis fast fashion tersebut gitu. Dan pengelolaan gudang juga harus disesuaikan dengan daerah masing-masing seperti itu. Yang keenam, distribusi ya. Pertanyaan distribusi, apa praktik terbaik sistem distribusi untuk pengecer pakaian global? Kalau menurut saya dapat memanfaatkan distribusi dengan eh, peng- apa memanfaatkan media internet. Distribusinya dapat cepat dapat cepat mengetahui informasi barang yang kita tawarkan seperti itu. Untuk dalam segi pengiriman pada zaman sekarang tentunya kita sangat tahu sudah banyak pengiriman yang harganya bersaing dan kompetitif dalam penunjangan e-commerce seperti itu. Yang tujuh adalah dalam masalah gudang. Apakah praktik terbaik untuk konsolidasi proyek gudang? Tantangan apa yang terjadi? Proyek gudang yang baik adalah proyek yang dimana terdapat di suatu daerah seperti banyak kita lihat startup yang menempatkan dalam satu daerah masing-masing untuk guna terlancarnya distribusi fungsinya dari gudang tersebut gitu. Tantangannya pastinya ada di mana pungli, ada budaya, ada suatu daerah ya, terus korupsi serta pemanfaatan gudang yang salah dalam prosesnya seperti itu gitu. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.